Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata bunga telang ini menjadi satu bunga yang bisa diolah menjadi sekian banyak jenis makanan. Salah satunya saya olah menjadi sirup bunga telang. Bunga telang atau bernama latin Clitoria ternate kerap tumbuh liar di berbagai tempat. Tanaman ini masuk dalam kategori tumbuhan merambat yang biasa ditemukan di perkarangan atau tepi hutan. Mengetahui pertumbuhan bunga telang tersebut membuat beberapa orang ragu untuk mengonsumsinya. Padahal, tanaman satu ini dapat diolah menjadi makanan dan minuman yang nikmat. Ialah Rahmayeti, seorang ibu rumah tangga, mengolah bunga telang menjadi minuman segar yang menyehatkan. Wanita yang memiliki hobi menanam ini memanfaatkan lahan perkarangan rumahnya untuk membudidayakan bunga telang. Awalnya saya mengenal bunga telang sebenarnya dari seringnya saya membaca di internet. Akhirnya ada keinginan untuk mencari di mana sih bunga telang itu. Akhirnya saya mendapatkan bunga telang dari salah seorang teman. Itu mulai kita budidaya di rumah dari satu pohon, akhirnya menjadi banyak. Nah, setelah menjadi banyak, terpikir bunga telang ini mau dibuat apa. Awal-awalnya hanya dibuat untuk minuman-minuman di rumah seperti biasa. Saya buat rendaman bunga telang, saya campur dengan jeruk lemon. Pada satu hari saya punya tamu datang, saya ingin suguhkan waktu itu bunga telang yang direndam dengan tambahan jeruk lemon, tapi ternyata jeruk lemon saya habis. Di halaman rumah memang kita ada tanam jeruk kasturi, kita tambah dengan jeruk kasturi, kok akhirnya jauh lebih enak ya jeruk kasturi ini ditambahkan ke si bunga telang rendaman tadi. Pelan-pelan satu waktu di Lebaran saya nggak kepengen lagi menghidangkan minuman sirup ke tamu-tamu saya, sirup yang saya beli. Saya coba bunga telang yang dicampur dengan jeruk kasturi tadi menjadi satu sirup, karena selama ini baru diolah seperti biasa aja, hanya direndam bunga telangnya ditambahkan jeruk kasturinya. Kalau sudah mau buat seperti itu kan harus dibentuk dalam sirup. Akhirnya bereksperimen membuat sirup bunga telang dengan tambahan jeruk kasturi. Bunga telang ini adalah termasuk satu bunga yang termasuk kepada bunga edible flower, jadi bunga yang bisa dimakan. Nah, kalau pada zaman dahulu itu biasa nenek-nenek kita itu pergunakan bunga itu untuk pengobatan mata. Jadi kalau ada bayi-bayi yang baru lahir itu biasa ditetesin dengan air rendaman bunga telang matanya. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata bunga telang ini menjadi satu bunga yang bisa diolah menjadi sekian banyak jenis makanan. Salah satunya saya olah menjadi sirup bunga telang. Bunga telang ini memiliki khasiat sebenarnya. Dari sekian banyak khasiat yang dimilikinya, dia memiliki tingkat antioksidan yang tinggi. Dengan tingkat antioksidan yang tinggi, sudah pasti banyak manfaat yang diperoleh dari bunga telang. Yang harus perlu diperhatikan sebenarnya dari mulai kita panen bunga telangnya. Kita panen bunga telang yang benar-benar bagus, biasanya kita akan panen di pagi hari. Kalaupun tidak sempat, kita akan panen di sore hari. Setelah itu kita akan jemur. Jadi kita yang pergunakan untuk sirup ini adalah bunga telang yang sudah kita keringkan. Sampai saat ini memang kita masih mengeringkan bunga telang kita dengan bantuan sinar matahari selama lebih kurang 1-2 hari. Nah, yang harus tetap dijaga adalah konsentrat daripada bunga telang ini tadi dan juga konsentrat daripada jeruk kasturi tadi. Jadi pencampuran keduanya dan pada saat kapan dia harus bisa dicampurkan, demikian juga dengan takaran dari masing-masing konsentrat tadi itu harus sangat-sangat diperhatikan sehingga kita bisa menghasilkan satu minuman yang punya cita rasa tersendiri. Sebenarnya dari bunga telang ini saya sudah punya sekitar 4 produksi. Jadi ada cookies dari bunga telang, ada permen dari bunga telang, dan ada sirup bunga telang, dan juga ada keripik dari bunga telang. Tapi yang paling banyak diminati dan memang saya pun masih fokus di sirup bunga telang. Untuk yang produk-produk makanan seperti cookies dan permen itu belum saya produksi kontinu, hanya sesekali aja saya buat di event-event tertentu. Tapi kalau untuk sirup bunga telang itu sudah rutin ada. Untuk saat ini produksi bunga telang masih stabil. Jadi
walaupun sekarang ini banyak gejolak ya, dari samping harga BBM-nya naik sehingga bahan baku juga naik, tapi masih tetap stabil karena memang kita sudah membuat HPP-nya. Bagaimanapun kita tetap harus memperhitungkannya. Jadi kita sudah memperhitungkan walaupun nanti akan terjadi gejolak, kita tidak akan lagi menaikkan harga. Jadi harga kita memang sudah terbagi ya. Ada harga yang memang untuk pembeli yang bukan reseller, tapi kalau untuk reseller kita punya harga tersendiri lagi, sehingga reseller kita tidak terberatkan dengan harga dari kita dan sudah tidak terpengaruh lagi dengan gejolak kenaikan harga saat ini. Ramayati dibantu seorang anaknya mengkreasikan sirup bunga telang menjadi minuman kekinian di kafe Siva miliknya. Di sini terdapat beberapa menu minuman dengan campuran bunga telang, salah satunya kopi telang. Kombinasi antara sirup telang dan bubuk kopi terbukti menghasilkan rasa spesial di kalangan pecinta kopi. Mulailah saya perkenalkan, pertama sekali saya perkenalkan itu sebenarnya bukan dijual dulu, tapi untuk tamu-tamu yang belanja ke tempat kita. Nah, setelah tamu-tamu yang belanja itu merasakan, mereka tanya, "Bu, ada yang dijual apa enggak?" Akhirnya itu kita jual. Dan pada suatu hari itu juga menjadi satu campuran kopi sampai sekarang. Nah, itu karena itu tadi silaturahmi dengan teman-teman suami yang memang menjual kopi, jadi mereka juga ada tempat nongkrong minum kopi. Akhirnya dicoba combine-kan dari situ. Akhirnya kita berpikir, loh ternyata dengan penambahan kopi itu jauh lebih enak. Akhirnya anak-anak saya mulai bereksperimen lagi, membuat minuman dari kopi yang dicampur dengan sirup bunga telang kita tadi. Jadi sekarang ini bunga telang kita ada di beberapa kafe untuk menjadi campuran, baik sebagai campuran kopi atau mereka buat mojito ataupun mocktail. Awan Henry, salah satu penikmat kopi, tidak menyangka kalau sirup telang dapat menciptakan rasa baru dan melengkapi cita rasa kopi menjadi minuman menyegarkan yang unik. Selaku saya pencinta kopi, saya biasanya minum itu kopi yang espresso atau sangat espresso, double ataupun single. Tapi setelah saya mencoba ini, saya lihat combine-nya tuh luar biasa. Ada bunga kelangnya dan kopi, dan terasa lebih segar dipadu dengan esnya. Jadi sangat menikmati sekali ketika kita lagi nongkrong-nongkrong, nih lebih segar lah. Masa COVID-19 justru menjadi berkah tersendiri bagi Ramayati dalam memperkenalkan sirup bunga telang kepada masyarakat. Ya, dengan adanya pandemi ini orang mulai mencari sesuatu dari alam, sesuatu dari tumbuhan yang bisa menaikkan daya tahan tubuh. Salah satunya adalah bunga telang. Jadi di tahun-tahun awal pandemi itu bunga telang itu naik daun, jadi bukan hanya dikonsumsi dalam bentuk yang sudah diolah, malah mereka mencari bunga telang itu untuk dikonsumsi sebagai teh. Jadi saya sangat terbantu sebenarnya dengan adanya pandemi. Sirup bunga telang saya semakin gampang mempromosikannya karena orang sudah tahu, walaupun tidak menutup kemungkinan masih banyak juga yang tidak tahu, tapi dengan adanya pandemi lebih gampang lagi. Kalau awal-awal dulu mereka masih bertanya, bunga telang itu apa sih? Gitu. Bunga telang itu apa sih? Sebenarnya kan karena kurang informasi aja. Tapi pelan-pelan sekarang ini, kalau sekarang ini saya udah nggak susah lagi. Cuman ada image karena saya bilang saya jual sirup bunga telang gitu. Mereka pikir khasiatnya apa ya, Bu? Nah, untuk sirup bunga telang saya nggak jual khasiatnya. Jadi saya jual rasa sirup bunga telang saya. Walaupun tidak menutup kemungkinan efek dari memang si bunga telang yang antioksidannya tinggi itu memberikan efek ke tubuh masing-masing yang meminum. Bunga telang yang umumnya hidup di sembarang tempat, jika dikreasikan dengan baik, tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan, namun berpeluang menjadi sumber pemasukan ekonomi yang menjanjikan.